Siapa itu Hujjatul Islam Al-Ghazali? Seorang ulama yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ya Al-Ghazali, dijuluki Hujjatul Islam, saking ilmunya luar biasa, jadi pembelanya Islam. Ya, cukup kasih kitab Imam Ghazali, selesai. Ini kalau orang mau belajar Islam, apapun jawabannya ada di Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini pernah ada ulama yang mimpi, ya, melihat Nabi Musa alaihissalam lagi ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ngobrol dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Musa nanya sama Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, katanya umatmu adalah umat yang terbaik. Ya, katanya umatmu umat yang terbaik. Coba tunjukkan satu bukti kalau umatmu umat yang terbaik. Saya pengen kenalan sama salah satu ulama dari umatmu. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil Imam Ghazali. Ini Ghazali. Yang ditunjukkan tuh Imam Ghazali. Saat itulah Nabi Musa nanya kepada Imam Ghazali. Lihat ya, penasarannya Nabi Musa sama ilmu. Siapa namamu? Maka Imam Ghazali menjawab, nama saya Muhammad, saya anaknya Muhammad, kakek saya namanya Muhammad. Nabi Musa kemudian senyum. Gini kok katanya alim ya, gini katanya berilmu. Saya itu cuma nanya namamu, nggak nanya nama bapakmu, nggak nanya nama kakekmu. Maka saat itulah ilmunya Imam Ghazali tampak. Adabnya kepada anbiya wal mursalin luar biasa. Ciri orang-orang yang berilmu itu adabnya tinggi. Maka beliau berkata, wahai Nabi Allah Musa, saya ini suruh diam saja terima komentar panjenengan, komentar Anda, atau saya boleh menjawab ya komentar Anda. Kata Nabi Musa, jawab, silahkan. Kemudian saat itulah Imam Ghazali berkata, saya sebetulnya hanya meniru akhlak Nabi Musa. Akhlak Anda yang saya tiru. Akhlak gimana? Ketika Anda ditanya sama Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah nanya sama Bapak, wahai Nabi Allah Musa, Allah nanya sama engkau, hei Musa, apa yang engkau pegang di tangan kananmu? Ternyata engkau wahai Nabi Musa menjawabnya, ya Usai, yang saya pegang ini tongkat saya. Tongkat ini untuk bertelekan, untuk menggembala kambing dan punya manfaat yang lain. Di situ Allah cuma nanya, yang kamu pegang apa? Tapi ternyata kamu nggak jawab tongkat plus penjelasan macam-macam. Nah, ketika engkau ditanya sama Allah, apa yang kamu pegang? Jawabanmu macam-macam. Maka ketika engkau nanya saya, maka saya jawabannya niru caramu menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Nabi Musa geleng-geleng luar biasa. Ya luar biasa. Ini Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dulu di masa pemerintahan di sebuah kekuasaan Islam, ada orang yang memfitnah Imam Ghazali. Ya, memfitnah dengan memalsukan kitab-kitab Imam Ghazali, dipalsukan. Kemudian dianggap Imam Ghazali ajarannya sesat. Nah, sampai sekarang ada orang-orang yang benci kepada Imam Ghazali dan benci kepada buku-buku karya Imam Ghazali. Itu masih ada, wajar, namanya juga manusia. Ya, ada yang suka, ada yang benci. Nah, orang yang benci ini kemudian mimpi, ya, bertemu Imam Ghazali. Ya, bertemu Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian ngomong pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong ini orang yang fitnah saya ini dihukum ini ya. Ini fitnah saya ini tolong dihukum. Nah, saat itulah akhirnya dihukum cambuk dalam mimpi itu ya. Dihukum cambuk. Nah, ketika dihukum cambuk, ini yang mimpi tadi, lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong saya minta syafaatmu agar hukuman cambuk ini diberhentikan. Nah, Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya maafkan ya, maafkan itu. Akhirnya dimaafkan, diberhentikan hukuman cambuknya. Bangun dari tidur, tubuhnya itu membekas. Ya, ada bekas cambukan. Langsung besoknya dia umumkan, ini buku Ihya Ulumuddin adalah buku yang benar dan penulisnya orang yang soleh. Ya, batalkan rencana membakar semua kitab Ihya Ulumuddin, bahkan diperintahkan semua membaca dan mengkajinya. Dalam Thariqah Alawiyah, thariqahnya anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ihya Ulumuddin adalah salah satu karya Imam Ghazali yang wajib dibaca. Ya, wajib itu artinya sangat harus dibaca. Makanya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf
salah satu pemuka Thariqah Alawiyah yang diantara wiridnya 4 kali khatam Al-Quran di siang hari, 4 kali khatam Al-Quran di malam hari. Satu hari khatam Al-Quran 8 kali. Beliau berkata, man lam yaqra' Ihya maluh haya. Siapa yang tidak pernah mengkhatamkan kitab Ihya, maka dia tidak punya rasa malu. Nih kadang kita ini jadi ulama merasa pede ya, dosanya nggak banyak, salahnya nggak banyak. Nanti kalau baca kitab Ihya Ulumuddin malu itu, seperti ditelanjangi. Ternyata setiap amalnya belum ada yang beres ya, belum ada yang pas betul, belum ikhlas benar. Itu dipretelin, dioncei itu sama Imam Ghazali rahimahullah. Panjang kita kalau mau membahas Imam Ghazali, karena kita tujuannya saat ini mengkaji berkah ringkas cepat manfaat ya, tujuannya adalah itu.